Oh Petrus itu apa? Ngayalan gitu. Ngayalan, enggak denial sukanya kan, tapi jadi jirih ya daerah gitu kan. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkal dengan berkata, Bukan. Ibu, inilah anakmu. Saya membayangkan imam kepala itu adalah sebetulnya selain pemuka agama juga dia sebetulnya diam-diam jadi dia juga politician kan. Iya. Ampuni kami, Tuhan, orang jahat dan kejam. Halo para pegiat musik liturgi, perkenalkan saya dengan TB Pramudita. Hari ini kita dalam bincang-bincang podcast bersama seorang yang sudah sangat fasih, sudah sangat punya kemampuan yang sungguh mumpuni dalam bidang musik liturgi. Beliau adalah Bu Alma. Bu Alma, apa kabar? Baik, baik. Sehat-sehat. Bagaimana Sehat. Bu dengan keseharian Bu Alma belakangan ini? Ya, belakangan ini ya sebetulnya juga ya sibuk terus dari dulu sampai sekarang, tetapi ya yang dosen itu tidak pernah tidak sibuk. Jadi Bu Damian Alma ini adalah seorang dosen Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Gadjah Mada. Ya. Tapi di samping itu beliau gemar membuat musik, begitu ya Bu ya. Boleh diceritakan Bu bagaimana prosesnya punya passion dalam bidang musik gitu? Iya, awalnya dulu belajar piano dari kelas 3 SD gitu aja, terus lama-lama SMP itu kadang-kadang untuk operet apa-apa bikin lagu, ngaransemen baru 2 suara. SMA bikin operet lagu lagi, ngaransemen 3 suara gitu. Okay. Lama-lama terus ngeband. Tapi ya sudah belum terlalu banyak membuat lagu sih, hanya untuk ke sekolah aja. Terus habis itu saya menikah tahun 95, tahun ini 30 tahun. Wih. Ya, tahun 95 menikah, tapi setelah itu juga kalau untuk tetap core, tetap kemana-mana, dulu kan sering dipanggil ke sana kemari untuk core ngiri, kok sepertinya sudah ada anak dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan ya untuk orek-orek bikin lagu begitu ya. Kebetulan waktu itu Romo Paroki di Kota Baru itu suka membuat syair, dan syair itu dibagi ke banyak umat yang bisa membuat lagu. Nah akhirnya udah keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang ya? Oh saya juga organis, kalau organisnya masih sampai sekarang. Tapi hanya sebatas lingkungan saja, sudah bukan kemana-mana. Berarti kalau dari menikah itu berarti sekarang sudah menulis, membuat lagu itu ya 30 tahun itu ya Bu ya? Ya sekitar itu ya. Oh ternyata ya. Baru sadar soalnya. Lalu dalam proses 30 tahun itu kira-kira apa Bu suka duka membuat musik, terutama musik untuk gereja begitu? Ya awalnya dulu kan seneng aja dikasih Romo, dipercaya bikin gitu ya, bikin gitu, lama-lama semakin bagus menurut saya sih, semakin mudah gitu. Tetapi kemudian ketika terus suka dukanya itu ketika kemudian itu hanya bisa dinyanyikan, lagu itu hanya bisa dinyanyikan di Kota Baru. Di tempat lain itu tidak boleh gitu. Kurang liturgis lah atau apalah gitu yang saya kadang-kadang tidak tahu alasannya bagaimana. Bahkan saking penasarannya saya hanya bikin lagu ordinarium tanpa mengubah kata-kata. TPE persis plek gitu ya, cuma nadanya berbeda. Kalau ini sampai dilarang berarti lagu saya yang jelek. Jadi kalau sampai lagu sesuai dengan TPE itu dilarang berarti lagu saya yang salah. Karena syairnya nggak ada yang salah gitu. Sampai saya membuat test case seperti itu. Sudah dengan berjalannya waktu, anak yang besar makin besar itu, Mah tuh marah-marah terus. Lah kenapa? Ya kalau bikin lagu, Mama mau bikin lagu buat apa? Ya seneng aja gitu, hobi gitu. Terus
ya syukur-syukur bisa sambil berdoa. Sambil berdoanya itu sampingan, karena hobi kan memang. Ya sudah, kalau buat begitu bikin aja gitu. Perkara nanti boleh dipakai apa enggak, ya sudah, biarkan orang menilai atau gimana gitu. Oh iya ya gitu. Nah, ya udah sampai sekarang misalnya udah saya bikin. Okay. Ada sekitar 100-an lagu lebih ya. Yang sebagian besar masih di hard disk. Oke. Belum pernah didengarkan orang, termasuk yang kemarin terakhir di PPN itu lagu tahun 2012 dan orang belum pernah mendengarkan sama sekali gitu. God grant me the to accept the things I cannot change. Saya tuh penasaran lagi nih Bu. Ini kan walaupun musik, oke lah, setiap orang punya passion musik, setiap orang bisa melatih core, tetapi ada nggak Ki kira-kira yang membuat Bu Alma ini bisa terus bermusik selama 30 tahun itu kira-kira apa Bu? Iya, saya suka menulis puisi juga ya. Okay. Jadi seringkali kosakata itu tuh sudah bernada gitu. Kayak dulu doa komunis spiritual gitu kan. Waktu setelah Paskah apa ya, itu Monsinyur mulai mendoakan itu langsung, ini lagu ini songable banget deh gitu ya, songable banget gitu, singable dan songable gitu. Terus kebetulan dari Komsos, Bu dibuat aja gitu, ya saya mau bikin jadi terus, dan setiap kata itu seakan-akan bernada gitu. Makanya kalau beberapa adik-adik para suka core itu, tante tuh lagunya gila nih, kok gila nih sih, bikin merinding gitu, nggak tahu gimana gitu tuh. Pasti ada sesuatu yang itu, karena saya suka menulis ya, jadi nada itu apa, kosakata itu seakan bernada gitu. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Terkait dengan lagu-lagu dalam gereja gitu Bu, kira-kira bagaimana Ki ragam tanggapan dari mungkin sesama umat, sesama kaum awam, tapi juga kaum religius gitu, gimana tanggapan mereka terhadap lagu-lagu yang Bu Alma ciptakan? Iya, karena itu tadi, karena saya hanya ingin bikin ya, hanya ingin bikin. Jadi akhirnya tanggapannya beragam, apalagi nggak ada imprimatur dan sebagainya itu. Jadi ada yang tanya, kenapa nggak diurus itu bangsanya imprimatur? Enggak lah gitu. Sudah nanti Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nanti kalau nyatanya itu doa komunis spiritual tanpa apapun juga akhirnya bisa gitu. Nah semacam itu. Jadi senang saja. Itu tadi setiap kali googling gitu, misalnya doa-doa Santo Ignatius itu sudah jadi lagu semua gitu. Jadi kayak pingin gitu aja ya, tiba-tiba pingin begitu. Jadi tanggapannya itu beragam, ada yang ini nggak liturgis gitu. Nggak liturgis, tapi ada yang suka, seneng banget sampai merinding-merinding begitu. Nah tetapi saya memang tidak pernah
setiap membuat lagu itu memang akhirnya karena anak saya begitu juga, saya tidak pernah memang sengaja membuat lagu untuk agar masuk dinyanyikan di gereja, itu enggak. Oke. Sama sekali tidak gitu. Karena saya sebetulnya juga terlepas dari di aturan liturgi banyak ya, saya mempunyai secara garis besar saya tetap memegang itu satu, bahwa lagu itu memang diintensikan untuk doa gitu. Jadi bukan lagu yang sempurna, lagu sempurna itulah masuk gereja gitu, itu kan lagu pop gitu. Diintensikan untuk memang berdoa atau untuk sesuatu, misalnya Pasio begitu. Yang kedua ya memang akhirnya bersifat kudus ya. Dan yang paling penting adalah mendukung suasana doa, mendukung umat untuk berdoa. Nah, saya bikin itu dulu gitu. Sejadinya sih, maksudnya bukan akhirnya memang soalnya berat Mas, Frater kalau jadi Mas toh. Mas Frater. Kalau membuat lagu terus langsung khusus nanti harus akan dinyanyikan gereja itu malah macet saya. Itu macet. Jadi sudah bikin lagu aja, nanti terserah para romo, terserah umat, terserah seksi liturgi. Nah, biasanya seksi liturgi itu yang agak susah. Lebih susah dari romonya. Lebih susah dari romo. Untuk boleh atau tidak masuk ke situ, udah saya serahkan. Saya sudah tidak sakit hati lagi zaman dulu ya, tapi sekarang udah biarin aja dipakai atau enggak gitu. Betul. Ya rasanya memang beda ya. Artinya ini kan ranah seni yang saya menangkapnya adalah ini adalah buah dari kontemplasi, buah dari meditasi, yang adalah itu bagian dari doa, lalu itu dijadikan sebagai sebuah lagu. Dan Bu Alma ini ternyata tidak hanya membuat lagu, tetapi juga membuat Pasio Jumat Agung. Tadi kami dengan tim berbicara gitu ya, ini Bu Alma ini tidak hanya membuat lagu 1 baris 2 baris, ini membuat Pasio. Seluruh kisah sengsara Yesus dilakukan. Saya dengan para teman-teman di tim ini ingin bertanya Bu soal, pertama mungkin sejarah pembuatan lagu Pasio yang Bu Alma bikin. Ya, Pasio Yohanes ya. Jadi Yohanes. Memang khusus untuk Jumat Agung. Banyak sih yang tanya, Bu punya yang Pasio untuk Minggu Palma. Minggu Palma. Rumang Samu bikin kayak gitu aja, kapan lagi gitu kan. Ya, itu Pasio Yohanes memang khusus untuk Jumat Agung. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 2000, saya malah lupa mencatat, tapi 2000 tuh ya di situ. Nah, Romo Paroki Kota Baru lagi itu juga tiba-tiba mengirim email, Mbak, gawe ke Pasio, buatkan Pasio gitu. Ya, terus cuma pakai teks itu. Beneran? Iya. Nah nanti kalau dimarahin Romo Uskup, ya kalau dimarahin Romo Uskup nyanyikan di Kota Baru aja gitu. Itu kurang sebulan. Sebulan sebelum Jumat Agung. Terus saya dulu belum terlalu religius. Sekarang pun juga tidak. Iki opo gitu. Terus saya lihat gitu. Tapi yang Pasio lama saya singkirkan. Saya takut terpengaruh ya. Iki opo tuh iki? Mau dibuat apa gitu setebal itu. Terus lalu tahun 2000-an itu kan dekat dengan reformasi 98. Banyak demo kan. Dan saya takut kalau ada demo tuh ngeri. Nah, saya kemudian berpikir bahwa berimajinasi bahwa pada waktu itu tuh rakyat marah. Kalau marah itu tuh ya demo, oyak-oyakan, saut-sautan, teriak-teriakan gitu. Dengan nada cepat gitu. Jadi akhirnya dapat satu. Oh berarti nanti polifoni, kejar-kejaran, nggak kompak gitu. Jadi terus nadanya cepat gitu. Itu satu. Terus ini menggali karakter dulu ya waktu itu ya. Terus Petrus itu apa? Ngayalan gitu. Ngayalan, enggak. Denial sukanya kan, tapi jadi jirih ya daerah gitu kan. Waktu ditanya apakah kamu juga murid Yesus, bukan gitu. Dan di Pasio itu hanya ada 2 kali kata bukan gitu. Tapi karakternya harus tampak bukan. Jadi bukan yang lemah, tapi saya selalu menceritakan ke orang-orang. Kalau misalnya kemudian, kamu ngambil ya? Enggak kok gitu. Nah, nyanyi harus kayak gitu gitu. Nah, udah. Oke. Terus imam kepala. Saya membayangkan imam kepala itu adalah sebetulnya selain pemuka agama juga dia sebetulnya diam-diam dia juga politician kan. Dia main di politik gitu. Main di politik sama dari kayak gini. Nah, dan justru ini yang menarik dari Pasio saya.
refleksinya itu tidak hanya pas membuat, tapi sampai sekarang pun masih ada keluar apa. Oh, nadanya sudah jadi, tetapi kenapa itu jadi itu? Oh, ternyata saya dulu bikin gini tuh refleksinya begitu toh gitu. Aneh kan? Nah, yang imam kepala itu aransemennya itu tenor dan bass kan kontrapung. Jadi ini begini nada terus begitu begitu lagi gitu. Nah, refleksinya justru keluar pada saat setelah reformasi presiden kita yang dulu. Ya, waktu itu banyak sekali partai-partai. Banyak sekali yang kemudian seakan-akan mereka bersatu untuk melancarkan tujuannya gitu kan. Tetapi kemudian di tengah jalan mereka punya hidden agenda tuh. Itu baru saya temukan di presiden yang kemarin gitu. Bayangkan tuh tahun 2000 baru ditemukan itu. Saya lihat gitu. Oh, saya dulu ngaransemen dari la, terus habis itu pecah. Tenor dan bass itu satu naik satu turun. Bisa ketemu lagi gitu. Itu kan seperti partai politik sekarang kan. Kalau ada maunya bareng gandengan gitu, tapi sebenarnya dia punya hidden agenda gitu. Itu ketemunya ya itu tahun sekitar 10 tahun yang lalu baru ketemu gitu. Nah, terus kemudian narator. Narator itu saya membayangkan dia adalah seorang pencerita ya, yang membawa umat, mengantar umat menuju ke suatu imajinasi saat itu tuh seperti apa gitu. Jadi dia nggak boleh flat-flat aja gitu. Temponya beda-beda ya. Nggak boleh flat-flat begitu aja. Bahkan menampar mukanya sambil berkata, kan nggak mungkin menampar mukanya, gitu kan nggak bisa gitu. Nah itu harus. Jadi memang tugas berat itu di narator. Dia harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Itu satu. Terus itu juga bahkan belum keluar pada waktu di tahun 2000. Terus yang muncul lagi kira-kira ya 10 tahun yang lalu muncul lagi itu adalah ternyata dari potongan-potongan dari ayat-ayat itu ada yang kayaknya satu ayat tetapi sekuensinya berbeda. Misalnya yang satu di halaman tempat Petrus berdiam. Tiba-tiba dia masuk ke gedung pengadilan. Scene-nya, nah saya selalu bercerita pada Kor, ini bayangkan kalau orang seumuran saya, frater belum itu, nonton ketoprak sama wayang orang, itu belakang ada backdropnya. Kalau sedang di istana, dia gambar istana. Nanti pindah ke hutan gitu, Arjunanya pindah ke hutan perang gitu, belakangnya langsung hutan gitu. Tetapi butuh waktu untuk gulung. Kalau anak sekarang frame, satu frame dengan artis siapa, satu frame di mana gitu. Nah itu kan butuh waktu untuk pindah scene. Nah saya selalu mengadu kalau misalnya habis menceritakan Petrus di situ, tapi kayaknya kalimatnya nyambung, dia tiba-tiba menceritakan Pilatus di dalam, itu berhenti dulu. Biarkan umat membayangkan, oh ini kameranya baru jalan ke sana, pindah tempat gitu. Nah sampai sedetil itu saya menceritakan bagaimana imajinasi untuk nganu itu. Nah semacam itu. Terus ada yang dari narator lagi, ada beberapa yang duet. Yang duet itu adalah petikan-petikan ayat zaman dulu, perikop zaman dulu. Misalnya tulangnya jangan kamu patahkan. Itu kan semua pakai tanda kutip. Saya nggak bisa membuat tanda kutip di situ. Akhirnya narator 1 dan 2 saya duetkan dengan apa yang agak aneh, misalnya harmonisasi yang agak aneh, tapi kalau nyanyinya benar jadinya itu. Nah itu membuatnya biasanya nada dasarnya in S sama in D. Nah sekarang Yesus di awal sekali ketika membuat itu saya berpikir Yesus harus beda dari yang lain. Dari seluruh teks yang ada itu harus berbeda. Caranya bagaimana gitu. Terus biasanya yang jadi Yesus Romo-Romo maupun anak kor yang bertugas jadi Yesus marah-marah, Bu, ini notnya salah, banyak salahnya, dicoret semua. Ya. Jadi kan adanya la sa 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 do do la, itu dicoret, not salah itu, susah nyanyinya gitu. Oh ya, tapi sebelumnya itu saya mengadu Yesus itu harus bass, kebawa zaman dulu nggak kebayang deh, sorry ya tenor, saya nggak bisa membayangkan kalau Yesusnya suaranya tenor tinggi gitu tuh, aduh jangan gitu ya, itu harus bass dan dia tetap dalam kondisi yang
sakit, didera dan sebagainya, tetap harus ada ketegasan. Lembut tapi harus ada ketegasan gitu. Jadi terus, nah tadi kembali ke nada dasar ke berbeda tadi. La sa 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 do do la re di re mi fa re, itu not yang tertulis di situ. Ada sasanya. Tapi kemudian bagaimana jika saya kemudian menyanyikannya sebagai mi fa 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 sol sol mi la se la si do la. Berarti apa? Saya diam-diam mengganti nada dasar. Ya, mengganti nada dasar. Jadi nada dasarnya diganti gitu. Nah itu yang banyak pemeran Yesus tuh nggak mudah. Oh diganti tuh, pantes ini kok dicoretin semua. Iya. Dan itu cara saya menempatkan Yesus berbeda dari yang lain. Oke. Tetapi jangan ditanya kenapa bisa muncul ide itu. Saya juga nggak tahu. Ilham Roh Kudus. Saya juga nggak tahu. Nah itu secara umum begitu. Dan yang menarik adalah sebulan kan itu. Ya. Berarti saya harus memberi spare waktu untuk latihan 2 minggu. Saya membuat ini 26 halaman hanya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu dan waktu itu belum ada notasi not angka begitu. Jadi tambah re titik garisan gitu, masih begitu gitu. Itu saya ketik ulang lagi karena komputer yang sebelumnya kemudian saya tinggal ke Australia kena virus, jadi saya harus ketik ulang. Itu dan sampai sekarang selalu ada perkembangan bagaimana karakter Pilatus satu lagi. Pilatus nadanya re dan la, re la la re la. Saya tanya biasanya ke teman-teman, sifat Pilatus bagaimana? Plin-plan. Dia orang yang tidak pernah punya pendirian gitu, penakut juga. Nah, saya gambarkan sebagai ketika di bawah re itu dia nggak aman, dia loncat ke la. Ketika di la dia nggak aman, dia turun ke re lagi. Oke. Re la. Tetapi di akhir karena dia adalah seorang pejabat publik, dodo si sola ini aku pejabat gitu. Nah, jadi itu. Jadi kenapa di re la itu menunjukkan keplimplanan dia. Itu. Dan kemudian 5 tahun yang lalu ada seorang anak muda dari Bongsari mendengarkan seperti itu dan sambil berpikir, kenapa ya Mas kok berpikir ini Bu, Pilatus itu saya membayangkan, dia bilang gitu, ketika di awal itu ketemu Yesus dia masih sombong, gue pejabat nih gitu. Tetapi setelah lama-lama dia mulai ini kan bingung kan sebetulnya salah apa enggak sih. Nah ketika dari mana asalmu mas kamu dari mana sih gitu. Jadi dia sudah dengan nada yang sama tetapi cara menyampaikannya sudah lebih halus. Oke, diterima masukannya begitu. Terus itu perubahan-perubahan di perjalanan termasuk Yesus ketika ibu inilah anakmu. Dramatisasi dengan menggunakan i itu sangat dramatis. Okay. Ibu inilah anakmu. I-nya itu kan mengiris banget biola ya. Ya. Merinding saya, Bu. Tapi kemudian ada Romo dan umat gitu. Bu, aku nak undang ibuku ra tau gitu. Aku kalau panggil ibuku tuh Bu gitu. Oke lah, terserah ya. Akhirnya Ibu inilah anakmu. Tetapi kan dari sisi dramatisasi kan kurang mengiris kan kalau Bu. Tetapi kalau dari sisi dari sisi kosakatanya bener sih pakai ibunya yang panjang. Nah semacam itu saya selalu menerima. Kemarin tahun ini ada Bu yang terakhir terpujilah Yesus, saya bikin mayor. Nggak apa-apa, bagus juga kok. Jadi saya masih menerima masukan seperti itu. Dan kenapa saya senang menceritakan ini? Karena saya bukan musisi ya. Saya bukan musisi. Saya nggak bisa menuliskan apa yang saya katakan tadi dalam bentuk notasi musik. Itu yang menjadi masalah. Oke. Jadi misalnya harus galak, harus ini. Perempuan penjaga pintu. Dia saya membayangkan itu seorang ibu-ibu yang suka ngerumpi, yang kepoan gitu ya. Bukankah engkau juga seorang muridnya? Bangsanya begitu gitu. Ngomongnya cepet serius. Nah itu bagaimana menuliskan di notasi musik itu saya nggak tahu. Okay. Jadi saya memang senang mengunjungi KUR untuk menceritakan ini. Itu sih. Lalu kalau boleh tahu sedikit Bu, bagian kalayak ramai itu kan juga dinyanyikan secara cepat, banyak juga istilahnya Birama per 16 itu juga latar belakang itu ya, saut-sautan. Oh ya. Jadi kan mereka sudah emosi sekali ya. Jikalau engkau la 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 la
la la la la la la la. Semacam hampir seperti opera sebetulnya. Ya, oke. Jadi menarik ya, intinya menggunakan notasi dalam ya aturan membuat musik itu kan ada banyak birama, juga perbedaan nada yang juga menentukan tipe lagu, ketegasannya dan segala macamnya gitu. Nah, boleh gak Bu cerita juga soal yang menarik bagi saya adalah proses pembuatan Passionya sendiri yang tadi hanya 2 minggu, walaupun terus dalam pembaharuan gitu ya. Tapi juga secara khusus penciptaan melodi yang inspirasi itu lalu diilhami dari mana begitu dan pada akhirnya bisa jadilah Passio Jumat Agung yang seindah itu. Nah itu dia, makanya saya jangan ditanya itu, saya nggak bisa jawab. Jadi biasanya kalau ini membuat lagu secara keseluruhan ya, yang paling susah adalah di awal. Saya akan bikin lagu itu 4/4 lah, 3/4 lah, 2/4, terus nadanya mau minor, mau mayor begitu. Invention itu yang memang kadang-kadang lebih lama. Nanti kalau udah dapet feel-nya, oh saya mau bikin begini, baru bisa. Dan saya memang nggak bisa recall semua ya, nggak bisa recall kok jadi begitu. Saya juga kadang-kadang banyak lagu yang saya bikin kok bisa gitu ya, heran sendiri gitu kalau jadi ya. Apalagi nanti kalau sudah dibuatkan musik oleh teman gitu, kok tadi api ya gitu. Nggak tahu saya gitu kan. Ya, nggak tahu, termasuk yang doa komuni spiritual dulu tuh, itu awalnya mayor, di tengah karena sekarang itu minor karena sedih kan. Yang paling susah adalah penutupnya. Penutupnya mau terpisah daripadamu gitu kan, mau naik atau mau turun. Jadi penutup itu paling susah waktu itu doa komuni spiritual, karena mau naik atau mau turun, yang penting saya harus bikin itu mayor. Kalau tidak mayor, pandeminya nggak selesai kalau jadi minor. Nah semacam itu pertimbangannya tuh nggak tahu ya, pokoknya saya berimajinasi ini harus mayor. Kalau minor ini pandeminya nggak akan selesai gitu. Dan mayor itu menawarkan harapan. Iya. Menawarkan harapan semacam itu. Iya. Nah, lagu Passio Jumat Agung ini kan awalnya dibuat di Kota Baru Bu ya. Tapi kan sekarang pada praktiknya dinyanyikan juga di paroki-paroki yang lain. Nah, ini bagaimana Bu luas jangkauan lagu Passio Jumat Ya, Agung? jadi awalnya kan banyak teman-teman Kota Baru itu yang kemudian belajar itu. Saya lanjutkan tadi, setelah 2 minggu selesai, saya belum pernah mendengar sendiri. 2 minggu terakhir sebelum Jumat Agung saya latihkan ke satu kelompok kur. Satu kelompok kur, ya ini nanti yang mereka akan bawa keluar itu setelah itu. Satu kelompok kur untuk 3 kali ibadat. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oke. Tidak ganti personelnya, mereka puasa sebagian gitu. Jadi sampai jam 10 tuh melet kabeh, tele-tele semua, karena betul-betul mereka ada yang puasa sampai sore gitu. Jadi itu kenangan yang manis. Jadi mereka satu tim nyanyi full untuk yang lagu ibadatnya juga, dan Passio untuk tiga kali ibadat. Nah teman-teman ini itu yang kemudian membawa itu keluar. Membawa keluar terus kemudian mengajarkan ke sana sini. Waktu itu masih belum ada PDF ya, masih ada, bahkan sekian tahun kemudian ada surat dengan tulisan orang tua, tulisan Latin miring begitu. Ibu-ibu sepuh sudah 70-an tahun menemukan itu tersimpan di rak sekretariat paroki. Ada alamat rumah saya, dia tulis, apakah saya bisa minta teksnya begitu. Jadi akhirnya di Katedral Bandung, bayangkan saya bisa nembus Katedral Bandung coba. Katedral Bandung itu sampai 3 tahunan ya dinyanyikan. Tapi karena saya juga tidak mengajarkan ke sana, dan kemudian nature-nya di Bandung memang lebih saklek ya untuk di liturgi. Jadi ketika misalnya salibkan dia gitu, menyanyikannya lebih halus, lebih ini. Kalau saya kan salibkan dia gitu. Tapi it's okay, karena memang saya tidak memberi tanda musik apapun untuk ekspresi. Jadi itu terus kemudian dibawa. Terus baru terpikir ini asik juga ya kalau saya mengunjungi ke daerah-daerah itu baru berjalan sekitar tahun 2017-an gitu. Saya menawarkan awalnya di Kota Baru, terus kemana sekalian jualan. Biasanya cari long weekend gitu sama suami, sama papa mama yang usualnya udah 80 ke atas gitu.
kesana kemana, dan saya nggak mau dibayar biasanya. Tapi terus dikasih makanan, jadi terus gendut. Nah, terus saya melatih di situ. Kalau pas ada acara kemana, ada yang minta harus tanggal itu, karena saya sampai kesananya tanggal itu gitu. Pernah sampai Pekalongan itu juga ada kegiatan di kampus, kegiatan kampus di dekat Pekalongan. Sorenya selesai acara, saya diantar ke Pekalongan, melatih, dan jam 12 malam balik gitu. Nah semacam itu. Kalau dari Solo biasanya pulang kantor saya naik KRL, nanti balik lagi KRL terakhir, semacam itu. Senang sih tapi. Kalau boleh tahu itu daerahnya mana aja Bu? Selain Kota Baru tadi sudah. Yang pernah Bandung. saya kunjungi itu Semarang. Itu ada beberapa 3-4 paroki begitu ya. Kendal, terus Pekalongan, Solo Tigo, Boyolali, Jogja itu sudah beberapa paroki. Terus kemudian Bali. Bali, Pontianak. Wih, lintas pulau. Lampung, yang Bali, Pontianak, Lampung itu pakai Zoom. Itu baru setelah pandemi. Bali, Pontianak, Lampung itu pakai Zoom. Terus atas Gondang itu apa? Di Klaten, daerah Gondang ke atas itu. Klaten ada. Terus Kartosuro, Ungaran, Paraan, Temanggung, semacam itu. Jadi yang Lampung itu dibawa guru Tarakanita ke sana. Jadi yang nggak bisa pakai Zoom. Walaupun nanti terputus-putus nggak karuan begitu. Jadi pengenalan lagu Pasio Cumatagung ini sudah lintas pulau. Ada satu lagi yang saya kadang-kadang nakalan. Ih, mosok di gereja ini nggak boleh. Wong ada uskup aja menyanyikan jadi Yesus sendiri di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang waktu itu baru ada keputusan boleh menyanyikan itu kurang 2 minggu. Jadi Rebo ada keputusan, dan saya dengar Monsinyur Narko, Uskup Pangkal Pinang bersedia untuk menyanyikan jadi Yesus. Hari Jumat saya berangkat, pulang kantor, berangkat naik pesawat ke sana, sampai sana sore, melatih kornya. Sabtu paginya melatih Monsinyur, pinter nyanyi Monsinyur. 2 jam, habis itu pulang. Karena minggunya saya harus tugas. Jadi itu yang kenangan yang tidak terlupakan. Jadi untuk senjata, Monsinyur aja nyanyi, masa di sini nggak boleh. Kemarin terakhir Magelang juga. Jadi dalam proses pengenalan lagu itu kira-kira kendalanya apa Bu? Kendalanya satu, sulit. Jadi memang Pasio saya itu memang sulit. Jadi mohon dimaafkan. Maka solusinya adalah biasanya kemudian saya minta mereka membuat tim khusus untuk Pasio. Jadi rakyatnya barang 10 atau sopran alto tenor bass 8 aja cukup gitu ya. Terus ini, jadi nanti terpisah dari kor ibadah. Kor ibadat dipisahkan. Jadi mereka lebih segala macam. Itu sulit. Tetapi pernah melatih di Kota Baru yang betul-betul lingkungan yang gitu. Akhirnya saya cuma mengajari mereka imajinasi. Bayangkan kalau rakyat marah tuh seperti apa gitu. Dan sebagian saya pangkas satu suara gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang penting sebetulnya imajinasi, bagaimana kemudian mereka membayangkan pada waktu itu keadaan seperti apa. Nah itu nanti akan keluar sendiri itu energinya dan cara menyanyinya gitu ya, walaupun satu suara gitu. Itu susah, itu yang pertama. Yang kedua itu tadi nggak ada imprimatur dan sebagainya. Jadi sebagian masih menanyakan, romonya tidak menanyakan, seksi liturginya seringkali menanyakan. Ada nggak gitu? Emang boleh gitu? Ya saya biasanya, Bu, kita belum boleh nyanyi. Nggak apa-apa, tunggu romonya ganti, tunggu seksi liturginya ganti. Loh iya, kadang-kadang satu romo boleh, satu romo tidak boleh. Iya, berbeda-beda. Jadi ya saya nanti bagaimana karya Roh Kudus nanti diperbolehkan di mana gitu. Jadi saya selalu nggak usah marah, biarin aja, nanti ada waktunya nanti boleh gitu. Nunggu ganti. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau di paroki kalian belum ada Pasio Bu Alma, boleh nanti kalau misalkan mau membawa itu, dan kalau diperbolehkan lalu mengundang Bu Alma untuk membagikan kekayaan di dalam lagu Pasio untuk Cumatagung itu. Nah, terakhir Bu Alma, apa kira-kira mimpi Bu Alma terhadap lagu Pasio Cumatagung ini? Saya terus terang tidak bermimpi untuk itu harus dipakai di gereja gitu ya. Mimpi saya sebetulnya hanya ingin karya ini mempermudah umat untuk membayangkan 2024
2020 berapa tahun yang Tahun yang lalu lalu, gitu ya. Bagaimana situasinya. Tetapi memang ada teman yang mengatakan, aku nggak suka Pasiomu. Karena cara refleksinya berbeda. Mungkin dia merefleksikan dia itu sebagai Yesus yang hening, yang sakit. Jadi ramai kayak gitu dia nggak suka gitu. Kalau saya lebih menempatkan pada memotret situasi pada saat itu. Iya. Saya di luar, scene-nya di depan saya gitu. Saya melihat rakyat marah, Yesus seperti ini, Pilatus begitu gitu. Makanya ini memang riuh ya. Saya motretnya dari luar. Tetapi teman yang tidak suka itu saya pikir mungkin mereka dia menggambarkan dirinya itu merasakan bagaimana penderitaan Yesus. Jadi ramai banget itu dia nggak suka. Ya ora apa-apa Mas, nggak apa-apa. Cara merefleksikan orang kan beda-beda gitu ya. Mimpi yang agak waku itu saya pingin ini sebetulnya dibuat semacam ada orkes. Terus nanti depannya ada pembukaan itu kayak sound of music itu depan ada potongan-potongan lagu terus nyanyikan pakai iringan orkes. Pinginnya begitu. Tetapi saya tidak sempat. Atau malah dibuat musik opera gitu ya Bu? Ya, semacam itu maunya sih semacam itu dan juga dipersilahkan kalau ada yang ingin bikin skripsi, tesis, disertasi atau apapun untuk menganalisis lagu ini karena saya betul-betul tidak tahu itu nadanya seperti apa, salahnya di mana sampai sekarang saya kan juga tidak paham karena saya bukan musisi, saya dokter gigi. Jadi itu ya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi mungkin jurusan musik atau jurusan jurusan seni itu yang punya passion silahkan ditawarkan untuk membuat satu proyek menganalisis lagu Pasio Jumat Agung yang selama kita bincang-bincang saya banyak belajar tentang bukan soal bagaimana lagu itu dibuat tetapi lebih ke bagaimana menyampaikan lagu itu kalau bahasa Bunda Maya Indonesian Adil itu harus dengan perasaan. Maka dari notasi yang dibuat, lalu dengan birama, dengan cara penyampaian, dengan saut-sautan, polifoni dan segala macamnya itu menentukan bagaimana rasa itu bisa disampaikan dan itulah yang ditangkap dalam kontemplasi Bu Alma dalam membuat lagu Pasio ini. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, nanti di akhir kita akan menampilkan juga salah satu lagu ciptaan Bu Alma yaitu Tombak Tajam. Mungkin sedikit saja tentang lagu ini bagaimana? Ya, jadi masih dengan Romo Paroki yang sama. Kemudian beliau mengirimkan banyak teks itu termasuk untuk yang Jumat Agung di situ. Jadi ada syairnya indah sekali. Bagaimana kemudian Tombak Tajam itu merupakan penggambaran bagaimana kebengisan umat kemudian merajam Yesus begitu ya. Tombak tajam kami tikam ke dadamu gitu. Tega tanpa belas kasihan gitu. Nah itu kan indah lagunya. Syairnya indah. Awalnya lagu indah itu jadi karena syairnya sudah indah dulu ya. Oke, terima kasih. Nanti sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Alma atas waktunya dan sampai jumpa lagi. Sungguh orang jahat, meskipun engkau telah wafat. kami tak bertobat, malah semakin jahat. Kata-kata kami sinis, hati kami amat bengis. Tombak tajam kami tikam di dadamu Tuhan. Tega tanpa belas kasihan. Ampuni kami Tuhan, orang jahat dan kejam. Ampuni kami, ampuni